Setiap hari saya pulang kerja, saya sudah capek sekali, muncullah semua karakter-karakter dia yang sangat menyenangkan. Hai, sahabat Yaski TV dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Kembali dalam program Christ Executive Officer, program yang menghadirkan kesaksian para eksekutif yang sukses dalam bidang masing-masing, namun tetap takut akan Tuhan. Kesaksian tentang bagaimana tangan Tuhan membentuk hidup mereka dan kehidupannya, baik secara pribadi maupun keluarga. Kali ini, kami menghadirkan kesaksian Norita Alex, eksekutif perempuan dengan karir yang mentereng, tetapi tetap takut akan Tuhan. Lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana, Norita Alex memutuskan menikahi suaminya, Michael. Ditantang untuk berpindah keyakinan, Norita memilih memegang teguh imannya kepada Yesus Kristus. Norita muda sedemikian mencintai Tuhannya, sehingga pernikahan mereka pun tetap berlangsung hingga melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Nicholas, si bungsu bernama Nathan. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan indah. Mereka menikmati pemeliharaan tangan Tuhan dalam biduk rumah tangga bahagia. Namun, itu semua tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan. Hingga badai pun datang melanda hidupnya. Inilah awal iman Norita sebagai seorang istri dan ibu yang harus membesarkan kedua anaknya di tempat Tuhan luar biasa. Inilah kisah keteguhan iman seorang perempuan Kristen, kekuatan doa seorang ibu buat anak-anaknya untuk tetap di dalam Tuhan. Diceritakan langsung oleh Norita Alex kepada tim Yaski TV untuk program Christ Executive Officer. Sebelum Anda lanjut, buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, sehingga Anda tidak ketinggalan konten-konten yang membangun iman dari kami Yaski TV. Selamat menikmati dan mendapatkan berkat Tuhan. Tapi pada waktu kebahagiaan kami begitu kami nikmati, ada satu hal yang membuat saya sangat terkejut karena beberapa waktu setelah kami menikah, Michael tidak bisa makan. Setiap kali dia makan, dia seperti pingin muntah dan dia mual-mual. Saya berpikir mungkin karena dia makan tidak teratur. Akhirnya karena papa saya waktu itu juga sakit, papa saya didiagnose sebagai liver cancer. Kami membawa papa dan Michael berobat ke Guangzhou. Pada saat itu dokter, karena saya pikir Michael juga ada masalah, saya bilang sekalian aja periksa. Pada waktu diperiksa ternyata di dalam livernya itu ada 7 nodul. Ada 7 benjolan yang terpecah di livernya. Dokter menyarankan, satu profesor menyarankan untuk operasi, tapi profesor yang lain mengatakan sebaiknya tidak, karena dia masih muda, tapi melakukan saja treatment, yaitu untuk pemblokiran 7 nodul tersebut. Akhirnya kami melakukan treatment tersebut. Memang pada awalnya tidaklah mudah, karena mau melakukan treatment itu membutuhkan waktu paling sedikit adalah 2 minggu minimum. Jadi Michael karena merasa sangat sehat, dia merasa tidak perlu lakukan. Akhirnya yang sebenarnya harus dilakukan 7 kali, kami hanya melakukan 2 kali. Berjalannya waktu ternyata ke-7 nodul tersebut menjadi 1. Jadi besar dan berat sekali. Waktu itu kami sudah melakukan pergi kemana-mana apabila dokter mengatakan itu bagus, kita pergi. Terakhir karena dia sudah tidak bisa makan dan kurus sekali, berat daripada nodulnya itu sudah menjadi 3,9 kilo, seperti bayi yang isinya itu hanya daging semua. Kami pergi ke Mayo Clinic di Westchester itu, dokter mengatakan sudah tidak ada harapan.
sebaiknya kamu pulang saja. Atau kamu boleh mencoba treatment yaitu kemoterapi yang belum juga dinyatakan obatnya itu pernah ditested. Saya banyak meninggalkan anak-anak. Kalau pergi treatment itu bisa sebulan, kadang-kadang 40 hari. Waktu itu anak-anak saya itu masih kecil sekali. Nicholas itu baru berusia, waktu Michael meninggal, Nicholas itu baru berusia 12 tahun. Dan Nathan baru 10 tahun. Tapi 7 tahun sebelumnya itu adalah treatment di mana saya dan Michael selalu meninggalkan mereka. Mereka hidup bersama mama saya. Mama saya adalah dari Chinese education yang sangat ketat di dalam mendidik anak-anak yang berbeda dengan sistem Western. Ternyata anak-anak ini sangat tidak sesuai apa yang diajarkan dengan di sekolah, yang mana sekolahnya itu adalah mengajarkan Western, yang harus respect anak, yang harus dengan kasih, yang harus dengan menghargai mereka, sedangkan Chinese education adalah kebalikan dari itu, yang mana hanya order dari atas ke bawah, atau dari orang tua yang dianggap sebagai full authority terhadap anak-anak itu. Tapi saya tidak menyadari hal itu, karena saya begitu sibuk dengan pengobatan Michael. Berjalannya waktu, Michael sangat menjadi lemah. Kami pergi ke Jepang, dioperasi dengan Profesor Makuuchi, dan Tuhan memperpanjang usianya 3 tahun. Di dalam waktu-waktu itu, kami bolak-balik rumah sakit dan tidak habis-habisnya. Anak-anak karena masih kecil, mereka sangat tidak bisa bicara banyak. Tapi saya ingat satu kali Nathan mengatakan bahwa waktu saya bilang kita berdoa, berkumpul karena papa sudah tidak tertolong lagi. Nathan hanya bilang, pokoknya harus coba tetap pergi ke Jepang untuk operasi papa. Michael sudah dioperasi 1 kali, kemudian berhasil, badannya menjadi gemuk kembali. Kemudian dalam 6 bulan disuruh balik lagi, ternyata kansernya menyebar kemana-mana. Dioperasi kedua kali karena badannya kuning semuanya, berhasil, tetapi dokter sudah mengatakan penyebarannya sudah kemana-mana dan tidak mungkin dia lakukan operasi lagi karena waktunya terlalu dekat. Dia bisa meninggal di dalam meja operasi. Hati saya begitu hancur dan saya takut sekali karena saya waktu itu berusia 39 tahun. Itu adalah 17 tahun yang lalu. Saya bingung bagaimana saya harus menjalankan hidup ini. Meskipun saya percaya bahwa Tuhan akan pelihara saya dan anak-anak saya. Setelah itu Tuhan panggil Michael pada tanggal 28 September 2003. Kami sungguh merasa bahwa sangat kehilangan. Dan tidak ada satu hari tanpa air mata. Karena saya takut sekali. Bagaimana saya bisa membesarkan anak-anak saya, 2 anak laki yang saya juga belum pernah tahu bagaimana. Karena keluarga Michael juga di Bali, kami juga tidak banyak dapat support dari sana. Bukan berarti mereka tidak mau, tetapi memang jarak yang memisahkan. Jadi kami berjuang sendiri dan juga bagaimana saya harus struggle dengan pekerjaan yang juga baru saya tekuni untuk meniti karir saya. Dan saya harus membina kedua anak saya. Di dalam pemikiran saya, karena saya orang Kristen, saya rindu sekali anak saya itu belajar firman, takut akan Tuhan, karena di dalam pemikiran saya, itu adalah fondasi dasar yang membuat saya bisa bersemangat untuk hidup. Dan saya cuma berpikir bahwa mungkin saya tidak bisa meninggalkan harta bagi mereka, tapi paling tidak iman yang saya bisa tinggalkan. Tetapi ternyata pengertian saya di dalam menerapkan hal itu banyak yang salah. Saya memaksa anak-anak saya untuk ikut paduan suara. Mereka suka atau tidak suka, saya bilang harus ikut. Karena itu baik. Memang sih nggak salah, baik betul. Tapi ternyata mereka nggak suka. Mereka nggak suka tapi terpaksa.
Dan mereka saya ancam kalau tidak mau. Saya bilang kalau kamu nggak mau ikut, nanti pulangnya kamu nggak boleh makan yang kamu suka atau ke restoran yang kalian suka. Jadi anak saya dua-duanya mempunyai karakter yang berbeda. Nicholas mempunyai karakter yang outgoing, yang tegas, dan dia berani berbicara. Nathan lebih soft, Nathan lebih nurut, karena dia prinsipnya adalah tidak mau menyakiti hati mamanya. Nicholas lebih berani bicara, tetapi dia juga mengatakan waktu saat itu ya dia diam saja, dia terima meskipun dia kesal karena dia masih kecil waktu itu, dia baru SMP. Tapi perubahan dari dirinya sudah kelihatan. Dia mulai menjadi anak yang rebel. Sebelumnya dia anak yang nurut, dia cinta Tuhan, dia tiap malam baca, saya bacakan buku mengenai rasul Musa, dari Musa dan yang lain-lain. Tapi belakangan dia merasa bahwa ini semua nggak benar. Jadi dia udah kesel, dia udah mulai main game terus, dia sudah melalaikan pekerjaan sekolahnya, pekerjaan rumah dia nggak pernah. Dia setiap kali saya pulang kerja, saya sudah capek sekali, muncullah semua karakter-karakter dia yang sangat menyebalkan. Ntar udah jam 7 atau jam 8 malam baru mengatakan bahwa, wah, Mam, saya perlu cardboard, saya perlu buku ini, buku itu, yang mana udah pada tutup tokonya, bagaimana kita bisa beli? Jadi itu membuat saya marah sama dia. Boleh dikatakan saya nggak ada kesabaran, karena betul-betul fokus saya pada saat itu adalah saya harus berhasil di dalam memberikan pendidikan kepada mereka, memberikan materi kepada mereka. Semakin lama Nicholas semakin besar, semakin dia juga jauh dari Tuhan. Dia sebel sekali juga dengan saya, dan hubungan saya dengan dia mulai menjadi tidak baik. Dulu dia anak yang sangat adorable, tetapi belakangan dia menjadi anak yang menurut di mata saya, dia tidak nurut, dia rebel. Dia juga di matanya dia kepada mamanya dia juga mulai kesel dan seterusnya. Setiap kali pergi sekolah juga dia selalu berantem dengan adiknya karena dia maunya turun di depan sekolah meskipun sekolahnya sangat dekat dengan rumah, tapi dia sengaja kalau sudah tinggal 5 menit baru mulai berangkat adiknya, sampai lari-lari karena telat, kalau telat nggak dikasih masuk. Hal-hal kecil tapi yang sungguh mengganggu sekali. Dengan berjalannya waktu dia lulus SMA, dan dia lulus SMA pernah satu kali dia juga mengulang karena nilainya tidak baik, karena dia banyak lebih fokus ke game daripada sekolah. Sebetulnya dia seorang anak yang pandai, tetapi dia tidak tahu apa yang menjadi purpose hidupnya dia. Dia merasa bahwa dia menemukan jati dirinya melalui game, bukan melalui hal-hal yang lain. Dia sangat addicted dengan games, dia sangat addicted dengan hal-hal yang membuat dia diakui di dalam dunia maya itu. Saya sampai tidak bisa melakukan apapun karena dia bisa sampai dulu masih ada tempat main game station itu, dia bisa sampai nggak pulang. Saya sampai sedih dan saya hanya bisa menangis. Akhirnya singkat cerita, setelah dia tidak lulus pada tahun pertama, dia lulus tahun kedua, dia diterima di UBC Kanada. UBC Kanada dia masuk sekolah yang cukup baik, tetapi karena sistem sekolahnya pendek, yaitu mereka memang di-emphasize-kan 9 bulan harus menyelesaikan 1 tahun punya kurikulum, dia pasti tidak bisa catch up karena dia selalu banyak main gamesnya juga. Saya sedih sekali karena dia selalu, kalau dia sudah di dalam posisi stres, dia pasti akan menghilang. Dia tidak bisa dihubungi oleh saya. Dia selalu tidak bisa dikontak, HP tidak bisa, telepon nggak bisa. Dan UBC yang dia pergi itu bukan di Vancouver, tetapi di Kelowna, yaitu 1 jam dari Vancouver. Tempatnya sepi dan dingin sekali. Saya tahu betapa mungkin dia lonely dan dia juga tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Finalnya adalah dia tidak lulus dan dia harus drop out karena dia tidak mengerjakan selesai untuk tahun pertama. Dia tidak bisa dikabari dan saya bingung, saya resah. Setiap 3 bulan saya kunjungi dia. Terakhir dia tidak bisa dikontak sama sekali. Saya sama Nathan pergi ke sana dengan satu
yang tidak tahu dia ada di mana. Nathan bertanya, Mam, apa Mama sudah kontak Koko? Belum. Habis gimana kalau dia nggak ada? Ya nggak apa-apa, kita tunggu aja di depan apartemennya dia. Akhirnya kita naik taksi, snowing pada saat itu. Kita tiba di depan daripada apartemennya. Kita ketok pintu dan dia bukakan apartemen itu. Bersyukur Tuhan pimpin, ternyata dia ada di dalam. Tapi di dalam keadaan apartemen itu sangat berantakan, botol soft drinks di mana-mana, kotor sekali, dan dia juga sedang main game. Saya berkata kepada dia, boleh nggak kita pulang saja? Dia mengatakan, saya nggak mau pulang karena saya nggak mau sama ketemu Popo. Saya tidak suka sama Popo karena Popo galak. Jadi saya bingung harus bagaimana. Akhirnya dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan saya bertemu dengan salah satu pengurus dari Reform di LA. Nah, akhirnya mereka bilang, saya bertanya, boleh nggak saya minta bantuan kamu untuk tinggal sama-sama dengan Nick di apartemen. Dia karena mengambil S2, dia cukup dewasa, dia mau membimbing Nick. Di dalam 1 tahun itu cukup baik, karena dia di dalam kondisi yang sangat depres. Temannya Gama itu yang membawa dia, terus mengcounseling dia sampai dia lumayan. Meskipun banyak sifat-sifat dia yang masih jahat dan jelek sekali. Akhirnya Gama harus pulang setelah 1 tahun dan dia juga merasa sangat kehilangan. Dia sempat dekat dengan salah satu anak di gereja di sana, tapi akhirnya dia putus. Nah, itu membuat dia depres luar biasa. Waktu dia depres luar biasa, dia sampai pikir dia akan bunuh diri saja. Saya sudah tahu bahwa ini pasti dia akan, waktu setiap kali kalau saya tidak bisa kontak dia di handphone, pasti berarti dia ada lagi masalah besar. Nah, dia tidak bisa dikontak beberapa hari, saya sudah kepikiran dan saya heran, saya bisa kepikiran pada saat itu adalah Hikikomori, yang kalau nggak salah itu adalah orang yang menarik diri dari dunia luar, itu menutup semua kontak dari luar, dan pelan-pelan dia akan suicide. Saya langsung mengatakan bahwa saya harus berangkat dan saya terus doa dan nangis. Saya tahu pasti ini anak di dalam kondisi yang tidak baik. Kembali saya ulangi sama seperti waktu di Vancouver, saya di LA pun tidak bisa kontak dia. Saya datang sendirian dan saya ketemu dengan dia. Dia juga kaget kenapa mamanya bisa datang, tetap dia tidak welcome saya. Dia bilang, ngapain mama datang? Saya diam aja. Kemudian baru setelah dia agak cool down sedikit, dia bilang bahwa sebenarnya kalau mama nggak datang, saya sudah mau bunuh diri. Tetapi dia bilang, sungguh aneh Tuhan bekerja dalam dirinya. Bahwa setiap kali dia mau bunuh diri, tidak bisa juga. Dia nabrak-nabrak, dia kenceng-kencengin itu mobil, tapi Tuhan tetap protect dia. Dan dia mengatakan aneh sekali, dia tidak bisa, dia tidak kecelakaan, cuman dia define karena dia speeding sampai polisi menangkap dia. Waktu saya sudah dengar semua itu, saya bilang, kita pulang aja ya ke Indonesia, nanti kita sekolah di mana. Dia mengatakan, dia marah-marah, saya bilang enggak, kita harus pulang. Kalau kita sebelum pulang, kita harus bereskan semua apa yang menjadi tanggung jawab kamu di negara ini. Semua fine-fine yang dari polisi, kamu harus beresin. Kamu harus selesaikan. Dia bilang, buat apa? Wah, pokoknya sifatnya sudah sangat menentang sekali. Dan saya hanya waktu itu, sungguh, saya hanya bisa berdoa dan nangis. Saya tidak tahu. Saya cuma pikir, Tuhan, bagaimana ya? Kok ada? Saya percaya bahwa Tuhan tidak mungkin mengirimkan anak yang jahat buat saya. Tuhan pasti yang menciptakan Nicholas. Tuhan juga pasti yang punya rencana untuk hidup dia. Saya sudah cari counselor kemana-mana. Banyak sekali hamba Tuhan yang saya hubungi. Waktu itu saya juga akhirnya dikenalkan dengan Pak Paul Gunadi. Pak Paul Gunadi sangat kebapaan dan saya minta waktu Pak Paul untuk counseling untuk Nicholas. Pada saat itu
Dia nangis terseduh-seduh. Dan dia nangis di depan Pak Paul dengan hati yang hancur. Dia baru menyadari bahwa kepergian papanya adalah menjadi satu pukulan buat dia. Dia tidak bisa bercerita kepada saya karena setiap hari selama 1 tahun dia lihat mamanya pulang selalu nangis. Bagaimana dia tega untuk ngomong dengan mamanya dengan dia punya pergumulan sendiri. Akhirnya Pak Paul terus yang mengcounseling dia, menjelaskan kepada dia apa sebetulnya tujuan hidupnya dia. Pak Paul yang terus juga encourage dia untuk dekat dengan Tuhan. Akhirnya kami pulang ke Indonesia, juga bukan langsung baik, banyak pergumulan. Dia juga tidak banyak berubah, karena sesungguhnya lukanya dari seluruh hatinya itu belum tertutupi. Masih banyak luka-luka yang terus-menerus ada di dalam dirinya. Dan dia tetap merasa bahwa mamanya itu adalah orang yang hipokrit. Dalam arti mama begitu giat melayani di gereja. Sebetulnya mama tuh pelarian. Bukan karena mama cinta Tuhan. Dia benci sekali dengan gereja Reform. Dia sebel sekali karena dia mengatakan itu sangat keras ajarannya dan dia sangat tidak suka. Dan sengaja kalau setiap kali saya ke gereja atau apapun dia menentang semua itu. Sampai satu hari adalah bagaimana dia tetap banyak hal yang dia kerjakan pasti yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasti adalah hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Saya setiap kali hanya mampu berdoa dan menangis. Jujur, tangisan saya itu saya waktu berlutut. Saya nangis, saya bisa bayangkan bagaimana itu air mata saya sudah nggak tahu bagaimana. Saya hanya bilang, Tuhan, kalau pendeta Ivan selalu menghibur saya. Agustinus adalah orang yang paling berdosa. Dan mamanya sampai nangis terseduh-seduh di gereja. Dia bilang, Ibu, jangan sedih. Ibu pun ada pengharapan. Tuhan pasti jamah satu hari Nicholas bisa kembali. Apa yang dia nggak lakukan, Pak? Saya bilang sampai saya juga nggak tahu mesti bagaimana lagi. Dia bilang, Ibu sabar ya, Ibu doa. Betul, saya cuma bisa hanya berdoa. Kadang-kadang saya juga sampai udah, Tuhan sekian tahun saya terus bergumul di dalam iman dia. Saya terus bergumul apa yang dia cari sebetulnya. Saya juga tidak tahu. Sampai satu hari, ada melalui teman baik, dikenalkan dengan sepasang suami istri yang dalam Tuhan sekali. Mengajak untuk datang itu adalah ada KKR di UPH. Dia sebetulnya udah malas untuk ikut. Tapi pada hari itu akhirnya karena gak enak, udah dibeliin tiket, dia pergi. Waktu dia pergi, pendeta itu hanya berkata satu mengenai ilustrasi tentang kerajaan. Ada istana yang besar sekali. Istana di mana rajanya adalah yang maha kuasa, maha besar, semuanya dia mampu. Dan ada satu kerajaan yang kecil sekali. Tapi kerajaan kecil ini tidak pernah mau tunduk kepada kerajaan yang besar. Nah, itu sebetulnya ilustrasi sangat sederhana kalau buat kita. Tetapi buat Nicholas, itu adalah mencerminkan bahwa dia itu adalah raja yang kecil, Tuhan Yesus adalah raja yang besar. Tetapi dia yang manusia berdosa tidak mau tunduk kepada raja yang besar, malah terus mencari gara-gara kepada raja besar dan terus menantang raja besar. Di situ dia nangis dan nangis. Sorry, nama pendetanya adalah pendeta Paul Lawson, Stephen Lawson. Sorry. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa saat itu dia merasa bahwa Tuhan, Roh Kudus melalui Roh Kudus menjamah hatinya. Dan dia nangis gak bisa berhenti. Nah, waktu during lunchtime dia cari Reverend Stephen untuk bicara. Dia mengungkapkan semua isi hati dia dan pergumulannya. Aduh, saya rasa bersyukur sekali bahwa dia bisa lahir baru di dalam hal ini. Saya merasa bahwa setelah dia lahir baru, itu adalah selama
15 tahun saya berdoa untuk anak saya. Waktu yang sebenarnya tidak pendek dan pergumulan yang tidak mudah. Jatuh bangun. Saya sebagai single parent tentu tidak mudah untuk membesarkan anak-anak. Saya merasa bahwa saya sangat bersyukur dan saya percaya bahwa saya selalu memegang Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja di dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Saya sungguh bersyukur kalau anak saya bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk lahir baru. Kiranya kesaksian saya ini bisa membuat ibu-ibu yang mempunyai pergumulan dengan anak-anaknya juga terus bersandar kepada Tuhan, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan menjamah hatinya, kapan waktu Tuhan untuk membuat dia kembali. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah terus mendoakan anak-anak kita. Meskipun dia sudah lahir baru, pergumulan masih ada. Perjalanan masih panjang, dan perjalanan iman daripada anak-anak kita juga masih panjang. Begitu juga untuk kita. Sahabat Yaski TV, lalu bagaimana dengan bentukan tangan Tuhan atas hidup si anak sulung Nicholas? Bagaimana kekuatan doa seorang ibu dapat membawa anaknya ke dalam terang Tuhan? Saksikan sesi kedua, Christ Executive Officer bersama Nicholas, putra sulung Norita Alex, tetap di Yaski TV. Together we build faith, hope, and love. Anak perlulah perhatian orang tua, waktu orang tua. Semua anak tuh cuman butuh kasih sayang.